harus bergantian dulu dengan yang lain karena ini Zoom-nya punya akak ya. Jadi ini baru bisa kita pakai jam segini ya. Terakhir dua kelas ini kalau nggak salah saya baru sampai sini atau sampai mana nih? Habis ini? Ini udah belum? Sampai mana? Ini? Ini? Belum? Dar? Kelasmu sampai mana Dar? Kayak Dar? Ya Pak, Kelasmu sampai mana? Ingat nggak? lupa lagi Pak. Aduh, syah. Ha. Ini kelas C semua ya? Kelas D-nya mah kelas. Oh, ada tapi kelas D. Ya, kalau nggak salah seingat saya dua kelas ini yang baru dua pertemuan ya. Dan dua pertemuan itu seingat saya sih baru sampai sekitar sini lah ya. Nah, sambil kita review pertemuan ini, mohon maaf, pertemuan hari ini, hari besok, dan Kamis Jumat kayaknya juga kita akan kayak gini ya. Karena minggu depan kalian UAS ya, bener gak? Iya Pak, tanggal 8 Pak. Tanggal 8. Iya Pak, Lagi dong. di jadwal akademik tanggal 8 sampai tanggal 14 kalau nggak salah Pak. 14 atau Oh. 12 gitu Pak. Ya, berarti kita masih bisa punya satu pertemuan lah di itu. Boleh nanti setelah tanggal 1 kita bisa tatap muka. Di situ kita akan tanya jawab ya. Tanya jawab. Kalian bertanya, saya menjawab. Ya, kayak seperti kayak kemarin yang apa TPS lah di kelas atau mau kayak gini juga boleh. Kalian bertanya, saya menjawab. Sekarang saya mau sharing dulu tentang AS. Kita apa namanya ini dulu ya, review dulu ya. AS ini penemunya si Alan ya, bukan sialan ya. Dia keuntungan AS itu dibandingkan dengan metode konvensional karena kayak spesifik. Metode konvensional itu spesifik ya, sementara metode ke sorry, metode AS itu spesifik karena misalnya satu logam, satu lampu gitu ya. Tapi kalau metode konvensional kayak titri atau grafik kan dia nggak spesifik. Nggak spesifik itu gini, mas contohnya gini, FE kalau di AS kan dibaca sebagai FE. Tapi kalau misalnya kita pakai gravimetri atau trimetri, pasti dia FE itu sebagai senyawaan. Kalau di grafi misalkan FE2 o tiga, kalau di titri misalkan dia FeOH atau FeCl gitu ya, atau bukan sebagai unsurnya gitu ya. Terus sensitif, lebih sensitif dibandingkan metode apa konvensional gitu ya. Karena kalau metodenya AS bisa sampai ppm, kalau Gravity Tree itu paling persen ya. Low cost analysis jangan dilihat dari harga alatnya tapi operasionalnya. Bahan kimia yang dipakai lebih sedikit dibandingkan Gravi atau T3. Low capital cost jangka panjang. Kita beli alatnya satu kali tapi kita bisa ratusan sampel dan tahunan apa menggunakan alat itu dibandingkan metode konvensional ya. Terus bisa menganalisis apa dengan waktu yang lebih singkat dibandingkan metode konvensional. Sekarang kita lihat kerugiannya, dia single elemen. Itu dia pasti dibandingkan dengan ICP. Karena ICP dalam waktu yang sama dia bisa menganalisis berbagai macam unsur ya. Terus requires more setup. Jadi kalau mau ganti elemen harus ganti lampu. Kalau ICP kan enggak. Ini ya. Jadi kerugiannya itu dibandingkan dengan yang di atasnya. Gitu, ya. Nah, nanti kalian harus bisa jelaskan bagaimana peristiwa absorpsi dan bagaimana peristiwa emisi. Ya, nih gambarnya. Biasanya dari gambar-gambar ini nanti pertanyaannya kalau di PG itu ya, kalau gambarnya adalah peristiwa apa, kalau gambarnya peristiwa apa, gitu ya. Ini spektra atomik. Nah, ini adalah pelajaran kalian di semester 1 kimia dasar tentang kulit atom ya. Nah, ini kalau kalian ngambil S1, S2, S3 kalian akan belajar tentang kulit atom yang SPDF tapi lebih ribet karena setiap S, P, D dan yang lain itu terdiri dari beberapa lintasan-lintasan. Kenapa Na dan Mg punya
warna yang berbeda, salah satunya ini ya, lintasan-lintasan ini. Jadi energi dari lintasan tersebut yang menyebabkan nyalanya Na, nyalanya Mg, nyalanya logam-logam tersebut punya suatu kekhasan gitu. Nah, yang kalian harus ketahui juga adalah kalian harus tahu mana single beam dan mana double beam. Yang kalian pakai di lab, yang single beam itu yang GBC, yang double beam yang Shimatsu. Bedanya apa? Yang Shimatsu itu pakai background corrector, ya, ada lampu deuteriumnya. Sementara yang si GBC itu dia single lamp karena dia nggak pakai background apa eh, korektor. Jadi dia dia nggak ada background korektor itu, kalau di sini namanya reference beam, ya, sebagai reference gitu ya. Itu yang membedakan. Nah, 5 hardware AS ini mereknya apapun pasti sama. Ada sumber lampu, ada sampel kompartemen. Sampel kompartemen itu nanti terdiri dari aspirator, terus atomizer. Nah, atomizernya nanti ada 4 ya. Ada, ntar kita di sini ya. Terus dia ada wavelength selector, ada detektor, ada signal output. Nah, ini lampunya, lampu HCL namanya ya. Nah, halo cathode lamp, tungsten. Nah, ini yang tadi saya bilang di sampel kompartemen ini si apa namanya? Aspirator dan selang ya. Di sini ada nebulizer. Nah, ini adalah api biru ya. Nah, ini namanya sampel kompartemen. Lalu nanti atomizer-nya ada 4, ada flame yang kalian pakai, elektrothermal graphite furnace itu mirip dengan flame, tapi dia nggak pakai api, suhunya itu masih tinggian yang graphite furnace. Flame yang pakai api sampai 2700-an, sementara elektrothermal graphite furnace itu bisa sampai 3000-an lebih, ya. Selanjutnya ada hybrid system. Ini perpaduan antara reduktor dan jadi pakai regen tapi tetap masih pakai flame ya. Jadi si hybrid ini pakai flame tapi dia pakai reduktor. Nah, cold vapor adalah sistem otomasi yang tidak menggunakan nyala. Dan itu cuma satu-satunya buat logam Hg aja ya. Terus, nah, ini di dalam burner ada ini ya. Kenapa burner itu harus dibentuk apa, kabut? Karena di dalamnya ada seperti ini ya. Nah, kalau misalkan dia air masuk sini, apinya mati. Nah, makanya dibentuk kabut. Ya, pembentuk kabutnya ini baling-baling ini. Sehingga masuk sini berbentuk kabut, dia bisa teratomasi dengan sempurna. Oke. Nah, selanjutnya, nah, di sini kita lihat udara asetilen itu bisa menghasilkan apa, suhu sampai 2400-an ya. Sementara asetilen sama oksigen itu bisa 3000-an. Tapi kalau misalkan kalian pakai si elektrothermal itu, lihat dia bisa sampai 3000 dalam waktu yang kurang lebih hanya nggak nyampe 2 menit setengah ya. Dan listriknya pun istilahnya sangat tinggi. Jadi kalau misalkan di lab uji itu grafik furnace mau nyala, dia harus lapor tuh sama beberapa lab yang lain, karena kalau dia tiba-tiba dinyalain 1 AK bisa mati lampu. Kenapa? Karena listriknya gede si grafik furnace itu. Nah, kalau kalian dengar grafik furnace itu dia kayak tungku, atau misalkan furnace itu kayak tanur gitu ya, kalian kayak gede gak? Dia segede jari si ininya nih, gravitubnya segede jari, tapi bisa sampai suhu 3000-an dan lebih, bahkan bisa lebih dalam waktu sekian detik ya. Nah, ini adalah atomasi yang lain. Dia untuk yang tadi saya bilang Hg butuh senyawaan reaksi namanya natrium borohidrit dalam keadaan asam, dan ini dia kondisinya harus fresh si reaksi ini. Dan kalau misalkan dari AS yang normal flame itu kalian begitu diaspirasikan, dia apa namanya, ada hasilnya. Kalau yang ini dari mulai si aspirator ini masuk sampai ke sini itu butuh paling cepat 2 menit sampai muncul hasil absorbannya. Kenapa? Karena satu, jalannya dari sini itu dia lumayan lama ya. Terus hasil reduksinya itu juga lumayan apa?
lama buat dibaca oleh detektor karena Hg itu dia lumayan cukup cepat nguapnya dalam suhu ruang. Makanya nanti kalau kalian ada yang punya dipercaya untuk mengerjakan metode ini, pastikan si egg house yang ada di atas kalian itu nyedot ya, nyedot ini si apa uapnya, karena kalau nggak kalian akan menghirup uap Hg ya, dan itu berbahaya. Oke. Dan ini perbandingan flame dengan furnace AS, flame lebih sederhana tapi furnace lebih sensitif. Yang pasti furnace lebih bagus lah dibanding flame gitu ya. Buktinya apa nih? Limit deteksinya ya. Nah ini wavelength selector. Dulu dia bentuknya itu sorry pakai prisma, sekarang bentuknya kayak permukaan tidak rata ya, yang bisa memantulkan cahaya. Nah, ini kemarin kita sempat bahas kalau nggak salah, kalau saya mau analisis CA di dalamnya ada CR. Nah, berarti saya pilih yang panjang gelombang yang mana? Kak Billy. Hah? Billy? Siapa Billy? Ngeri lagi fotonya. Saya mau analisis CA, di situ ada CR. Nah, dia ada panjang gelombang nih, panjang gelombangnya CA-nya berapa, CR-nya berapa. Saya akan pilih yang 422 atau 239. Yang pasti kalau ngelihat panjang gelombang ada yang mirip, saya akan cari panjang gelombang yang tidak mirip. Nah, kenapa? Karena ini adalah gangguan fisika. Ya, berarti saya akan menghindari 422 karena ada 425 dan 428 di situ. Ya, kemungkinan nanti kalau kita mau baca CA, CR itu bisa jadi pengganggu kalau kita baca di 422. Jadi, kita baca di 239. Tapi lihat dulu dia konsentrasinya berapa. Berarti hanya 2 ppm sampai 800 ppm. Berarti kalau kita mau main yang kecil di bawah 2 ppm tetap harus pakai yang 422. Nah, berarti CR-nya diapain? CR-nya dihilangin. Nah, berarti kalau udah kayak gitu, kita nanti pakai apa namanya? Masking agent atau releasing agent ya, yang kalian kemarin itu kalian pakai lanthanum sebagai masking agentnya ya. Nah ini adalah PMT atau photo multiplier tube. Itu dia adalah salah satu teknologi untuk transducer ya, sebagai penguat sinyal. Karena kalau kalian lihat di sini sinyalnya itu sampai 10 pangkat min 7 mikroampere ya. Nah, supaya dia bisa dibaca sama itu jadi absorban itu, dia dipantul-pantulin dulu nih. Setiap pantulan itu kan memperkuat sinyalnya dia sehingga akhirnya jadi terbaca oleh detektor dan bisa mengeluarkan nilai absorban ya. Nah ini adalah read out hasilnya itu ya. Kalau kita pakai single standar berarti cukup blank sampel, nanti blank kurangi sampel berapa. Kalau kita pakai deret standar berarti kita bikin persamaan Y sama A plus BX ya. Ini penampil data istilahnya. Nah, aplikasi di lapangan itu ada sampel yang logamnya terbungkus oleh bahan-bahan organik. Itu dia harus pakai cara preparasi kering, di mana dia diabukan dulu. Kenapa? Karena eh, si logamnya masih terikat oleh ini, oleh fase organik, sehingga untuk menghilangkan fase organik dalam ininya, dalam logam, jadi logam itu masih ke kurung sama fase organik. Nah, supaya fase organik hilang, kita harus abukan. Kenapa? Karena hanya pengabuan yang bisa menghilangkan bahan-bahan organik. Kalau kita cuma pakai asam aja, ya, nanti dia nggak hilang. Nggak bisa, contoh si protein nih, ya, kita kasih asam. Yang terjadi hanya denaturasi protein. Denaturasi protein kan hanya menghilangkan ikatan proteinnya. Jadi apa sih namanya, asam-asam amino, ya. Si logamnya tetap terikat dalam asam amino sehingga masih susah untuk ditetapkan sebagai logam. Makanya dia harus, kalau terikat oleh fase organik itu harus diabukan. Karena kalau diabukan, mau dia organiknya itu bentuk lemak,
minyak, terus apa tadi protein dan karbohidrat itu apa namanya dia bisa hilang dengan cara kita eh jadi dihilangkan dulu sih itu pakai tanur. Suhu tinggi, semua bahan organik hilang jadi abu. Nah, abunya itu tinggal kita larutkan dengan cara basah. Cara basah itu kita berikan asam-asam kuat sebagai oksidator untuk melarutkan semua logam-logam yang tadi ada di abu tadi. Kalau cara basah udah jelas, dia melarutkan logam-logam menggunakan asam-asam kuat, ya. Oke. Nah, sekarang ada lagi pendekatan untuk kuantitatifnya itu dia menggunakan adisi standar, ya. Di mana adisi standar ini dia kadarnya mendekati nol, tapi dia sebenarnya ada. Nah, supaya dia bisa terdeteksi, dia ditambahkan ke dalam sampel. Jadi, belangkonya itu sampel. Nanti standar satunya itu sampel, sorry, saya standar satu bisa 1 mili standar 100 ppm ditambah ditera oleh sampel. 2 mili standar 100 ppm ditera pakai sampel terus sampai akhirnya kita punya deret standar 0 yang isinya belangko, yang 1 ppm, 2 ppm, 3 ppm, 4 ppm, tapi semuanya ditera pakai belangko sehingga nanti punya persamaan yang dia akan apa namanya memotong sumbu X dan sumbu Y, dan pada saat dia memotong sumbu Y itu kan berarti absorbannya itu nol, sorry, absorbannya adaan si belangkonya nol ya konsentrasinya. Nah, pas kita mau tahu berapa konsentrasi sebenarnya adalah pada saat si absorbannya nol, berapa konsentrasinya. Nah, itu adalah dengan metode standar adisi standar. Nah, ini adisi standar yang satu, yang tadi adisi standar tunggal menggunakan deret standar. Nanti ada beberapa contoh perhitungannya, saya akan buatin. Biasanya itu keluar di soal, ya, di soal hitungan. Ini kalau ini soal adisi standar kalau pakai satu standar. Jadi satu blank, satu sampel, nanti pakai rumus ini dapatlah dia. Tapi rata-rata analis kalau disuruh ngerjain pakai adisi standar pada nggak mau. Kenapa? Karena satu sampel itu dia preparasinya banyak. Ya, kayak ini harus minimal 3 satu sampel. Kalau ada 10 sampel 30. Yang tadi lebih parah. Ini misalkan 0, 1, 2, 3 satu sampel itu 4. Berarti kalau 10 sampel 40 gitu ya. Oke. Aplikasi di lapangan itu kalau analisis lingkungan udah jelas. Dia memantau cemaran gitu ya. Analisis klinis darah kalian itu dicek logamnya itu pakai AS. Contohnya para ibu-ibu suka mengkonsumsi zat apa Fe tiap bulan tuh ya. Kalau misalkan kalian kekurangan zat Fe itu cek aja darahnya deh, bandingin sama orang normal. Pasti Fe-nya itu beda ya, yang kekurangan apa Fe. Nah, itu bisa pakai AS. Itu di klinis ya. Kalau lingkungan jelas dari apa namanya cemaran di lingkungan kayak di sungai dan lain-lainnya. Farmasi kayak tadi contohnya obat penambah darah itu isinya Fe itu, atau vitamin-vitamin yang ada kalium, atau minuman-minuman isotonik tuh yang ada mengandung kalium itu dia diukur pakai AS. Di industri apa yang lain kayak industri kimia, perminyakan kayak gitu juga cemaran biasanya ya. Nah, kalau di pertambangan udah pasti ya. Pertambangan pasti pakai AS pasti. Contohnya si Antam. Antam itu punya sekitar 4 sampai 5 AS, 2 sampai 3 ICP dan nyala itu 24/7 ya, tiap hari nyala. Kenapa? Karena satu hari itu bisa ratusan sampel. Kalau cuma satu AS nggak mungkin ya. Oke, kita akan bahas tentang gangguannya dalam AS. Itu ada gangguan fisika, ada gangguan kimia. Yang tadi kita bahas di sini, ya. Kalau kita lihat dari panjang gelombang, berarti itu adalah gangguan fisika, karena panjang gelombangnya. Tapi kalau misalkan di sini kita lihat dari senyawaannya, CR mempengaruhi CA itu gangguan kimia. Kita lihatnya dari mana nih?
Gangguan itu bisa kita lihat dari gangguan kimia dan gangguan fisika. Kalau dia dilihat dari panjang gelombang, ya berarti fisikanya, ya. Terus ada background interference, adanya sumber-sumber sinar kayak sinar ini nih apa namanya neon, ya sinar api itu juga interference background. Makanya kalau di AES wavelength selector itu sebelum masuk ke detektor, ya. Kalau di UV vis itu dia sebelum sampel. Tapi sekarang rata-rata yang baru itu mereka ada dua tuh wavelength selector si UV vis itu sebelum sampel dan sebelum detektor supaya lebih bagus itunya. Nah, kalau chemical interference itu kayak apa, Pak? Contohnya anion, misalkan Fe di situ terdapat yang bisa mempengaruhi jadi ngendap gitu, misalkan FeOH. Nah, makanya dia nggak bisa ditetapkan. Kenapa? Karena nanti anion-anionnya itu si OH itu bisa membuat Fe mengendap sehingga akhirnya si AS tidak bisa membaca gitu ya. Itu salah satunya. Nah, makanya harus pakai apa? Kemarin kalian pakai releasing agent atau bukan anion, misalkan ada ion senama gitu ya. Itu gangguan kimia juga. Ion senama itu kalau misalkan Al3 sama Fe3 gitu. Itu gangguan ion senama gimana caranya? Kasih protective agent ya supaya dia tidak saling mengganggu. Ada lagi gangguan ketimbangan disosiasi ini biasanya gara-gara salah setting pada saat bahan bakar. Maksudnya bahan bakar tuh kayak udara asetilennya berapa sih? Kemarin kan 1:10 ya, misalkan kalian kasihnya 1:15 gitu. Ya lebih banyak, tapi ternyata nyalanya nggak optimal, malahan gitu. Ya. Nah, ada lagi nah ini untuk ionisasi ini biasanya untuk unsur-unsur yang golongan itu pakai emisi alatnya kalium, natrium gitu. Nah, yang ditambahin itu rata-rata kalium ya. Tapi lihat kalau kalian mau analisis kalium jangan ditambahin kalium. Itu mah namanya menghancurkan pembacaan kalian gitu ya. Oke, tadi sampai gangguan-gangguan itu adalah gangguan-gangguan kimia dan AS dalam AS. Nah, sekarang tips and trick AS ya. Ini pengalaman pribadi saya. Saya tuliskan dalam bentuk ini ada kontennya juga kalau kalian mau nonton ya. Nah, sumber-sumber kesalahan AS itu bisa dilihat dari sensitivitas, presisi, noise, akurasi, dan sampel. Yang pertama, kita lihat kenapa AS sensitivitasnya buruk gitu ya. Biasanya asalnya itu dari burner yang mampet ya. Terus si lampu itu nggak lurus gitu. Makanya pas kemarin kalian ngukur itu kan disuruh ini ya ngeker lampu pakai kartu ya, ya itu dia harus dilurusin dulu kalau nggak nanti nggak ini nggak nyampe ke detektor. Terus yang kedua juga bisa karena optimasinya salah. Yang paling sering adalah salah optik kayak tadi tuh si optiknya belok ya atau salah jenis burner. Terus ada pengganggu atau interference. Terus yang banyak juga terjadi adalah salah preparasi, salah belangko kayak kemarin tuh kejadian tuh, kayaknya kena marah tuh sama Bu Tifa apa Pak Yuris gitu. Kan pas AS nyala pertama, itu kan kalian biasanya disuruh minta kan blank. Nah, pas blank itu harusnya dikasihnya apa? Aquades dulu. Baru yang standar 0 itu Aquades yang dikasih asam atau pelarut gitu kan ya. Kemarin tuh ada yang blank sama standar 0 tuh disamain gitu. Nggak bisa. Yang blank itu fungsinya apa? Buat nyuci dulu. Baru pas standar 0 kalian kasih si pelarutnya aja gitu. Nanti standar 1 itu kan berarti standar 1 yang dikasih pelarut ya. Kenapa? Belangko salah nanti analisis salah gitu. Itu aja. Ya, terus komposisi gas salah ya. Terus ingat dalam gas asetilen itu ada aseton. Kalian kalau pakai asetilen itu nggak boleh sampai habis. Kalau sampai habis nanti aseton yang naik meleduk. Makanya kalau kalian lihat di regulatornya asetilen itu ada menuju 0 itu garis ya. Yang garis spidol itu kita tandain. Jangan sampai dihabisin. Sampai garis itu harus ganti. Kalau enggak
ya terancam asetilennya jadi aseton gitu ya. Terus penyebab lain dari presisi AS yang buruk itu burnernya kotor ya, terus conditioningnya kurang lama ya, terutama yang tadi tuh ya yang AS-nya HG ya, kalau conditioningnya kurang lama pasti presisinya jelek ya, optimasinya kurang, flow rate-nya nggak pas ya. Terus kemurnian gas ya. Kalian jangan lihat gasnya murah, asetilennya, ini ada supplier gas asetilen murah nih. Yang udah-udah kayak gini money talks ya. Mahal pasti dijamin. Kalau murah ya udah, itu kalian tinggal terima aja, nanti dikomplain atau noise-nya tinggi gitu ya. Terus kita lihat dari noise. Kalau kalian perhatikan tadi, sensitivitas, presisi, noise itu selalu apa? Burner kotor. Artinya apa? Kalau kalian kerjanya jorok, pasti burnernya kotor, ya. Terus alignment HCL kurang pas, optiknya kotor, preparasi salah, ya. Nah, sekarang kita lihat tips and trick bagaimana kita mempersiapkan standar dan sampel. Satu, gunakan bahan acuan yang masih dalam masa edar. Ya, nanti kalau kalian kerja di lab uji, berarti bahannya nggak boleh yang udah kadaluarsa. Gunakan peralatan alat-alat gelas yang ZA atau terkalibrasi. Ya, gunakan air demin yang DHL-nya di bawah 1 mikrosiemens. Pengenceran jangan terlalu gede. Ya, 1.000 aja udah masuk gede loh. Saya punya cerita, ada satu warga keturunan datang bawa logam tembaga, kabel tembaga, itu saya lihat tembaga murni itu mah. Ya, kabel tembaga pengen ditetapkan pakai AS. Saya bilang, kok ini nggak bisa kok kalau pakai AS. Si inkonya tetap ngomong pokoknya pakai AS. Saya bilang, ya udah kok tanda tangan form yang menyatakan bahwa yang minta pakai AS itu si inkonya gitu. Ya udah si inkonya tanda tangan. Keluarlah hasil. Mau tahu hasilnya berapa? 150%. Kenapa bisa 150%? Karena pengencerannya 100.000 kali. Nah, jangankan 100.000 kali, 1.000 kali juga udah banyak yang ngaco. Kenapa hasilnya 150%? Karena dengan dia ditimbang 0,1%, pengencerannya sampai 100.000 kali. Itu kan jadi faktor kesalahannya gede gitu ya. Jadi kalau tembaga murni kayak gitu mah, hasil yang persen-persen itu harus pakai metode konvensional. Makanya pas balik lagi si infonya ditunjukin, sempet marah dia. Oh ini kan hasilnya nggak segini. Saya bilang, kok ya kemarin minta pakai AS kan siapa? Engkau nih. Buktinya ada tanda tangan kok. Terus si bilang, udah sarannya apa? Saya bilang, bayar lagi ya, bayar baru. Tapi saya kerjain pakai metode konvensional. Akhirnya saya pakai titrimetri waktu itu. Berhasil. Ketemu hasilnya 99,99. Dan itu yang memang dimauin sama Singko gitu ya. Udah berarti yang salah kan bukan kita. Kita bisa nunjukin solusinya gitu. Dan di situ ilmu kita dipakai, bahwa kalau metode yang tepat itu akan menghasilkan hasil yang tepat. Pengenceran terlalu tinggi akan membawa masalah. Ya. Terus kalau kalian mau nyimpan standar atau sampel mau dibesokin, simpan di botol plastik yang tertutup, simpan di suhu yang di bawah 4 derajat, sama diawetkan dengan pH asam hingga di bawah 2, ya. Terus gunakan metode acuan yang valid ya, dari SNI, APHA, ASTM dan segala macam. Jangan metode abal-abal. Terus apakah proses preparasi kita udah tepat? Hati-hati kontaminasi. Nah ini nih, kebersihan dan kebersihan ruangan dan peralatan ya. Saya sama Bu Hera sampai ngedatangin perempuan khusus buat di tambang gitu ya. Kayak waktu itu saya sama Bu Hera ke tambang, kita dapat project. Itu hasil analisisnya bagus, tapi lebih acak-acakan. Bu Hera sama saya punya ide, gimana kalau kita taruh perempuan, anak kakak. Akhirnya kita taruh tuh, kita hire beberapa wanita-wanita tangguh, kita kirimkan ke tambang, dan terbukti gitu. Selain dapat hasil yang akurat dan valid, ya, presisi akurat dan valid, ya, kan jadi rapih. Memang butuh sentuhan wanita kalau namanya kebersihan peralatan dan ruangan. Tapi kalau misalkan akurasi dan presisi, bukannya perempuan nggak bisa dapat, tapi misalnya dengan sentuhan perempuan semuanya itu bisa rapih gitu loh. Laki-laki udah cukup dapat presisi dan akuratnya, tapi ya berangasan biasanya. Tapi dengan adanya sentuhan perempuan, alhamdulillah. Selain presisi akurat, juga bersih, rapih gitu ya. Oke,
Tips and tricks membersihkan lampu AS ya, nggak boleh sembarangan. Lapnya harus pakai lap optik ya. Terus nggak boleh pakai bahan kimia surfaktan. Dia harus cuma boleh dibersihkan dengan etanol. Kenapa etanol? Karena dia mudah menguap dan tidak meninggalkan jak. Kalau surfaktan, misalkan kalian pakai sabun ya, nanti si surfaktannya nempel, wassalam loh. Itu nggak bisa hilang nanti ya. Oke. Nah, ini do and don't-nya. Lakukan optimasi, terus cek flow rate-nya, ukur belangko sebelum dan sesudah. Aspirasikan air demin untuk pencucian. Ikuti aturan cookbook dalam AS, nanti saya kirim cookbook itu apa ya. Bersihkan burner dan spray chamber secara berkala, jangan nungguin mampet. Ya, ini do ya. Donnya apa atau jangan lakukannya apa? Jangan pernah berasumsi seperti kalian berasumsi motor saya masih baru dan segala macam, tahu-tahu mogok di tengah jalan. Sama alat juga kayak gitu, asumsi alat gue baru, tahu-tahu rusak gitu kan ya. Semuanya harus kita buktikan. Buktikannya apa? Dengan kemarin kalian belajar verifikasi unjuk kerja kinerja alat, itu adalah cara untuk supaya kalian nggak berasumsi. Alat kita oke nggak nih gitu. Cara gimana? Verifikasi unjuk kerja ya. Terus tidak boleh menggunakan air ledeng sebagai belangko. Kan kalian kan udah belajar kan belangkonya apa aja ya. Terus jangan nunggu mampat baru dibersihin. Dan ingat yang terakhir ini nih ya. Tupoksi kalian adalah sebagai analis, bukan sebagai tukang bongkar ya. Jadi kalau analis ya udah nanti kalau ada rusak-rusak telepon aja teknisinya, jelasin simptomnya apa. Oh ini rusaknya ini nih, seperti kalian bawa motor ke bengkel kan si apa namanya montirnya nanya ini keluhannya apa, sama montir akan bingung kalau kalian nggak ngeluh atau ibu-ibu masukin ke bengkel nggak tahu nih motornya nggak nyala udah gitu dah, si montir juga nanti akhirnya diturunin mesinnya itu, kalian akhirnya digetok gitu. Sama si teknisi juga kalau misalkan ini AS-nya rusaknya apa nggak tahu, datang aja nggak bakal datang karena dia bingung mau bawa spare part apa, mau bawa alat apa. Tapi kalau kalian jelasin simptomnya gini 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 nih, nah cepat tuh dia datangnya. Dia tahu alat spare part apa yang dia bawa dan alat bongkar apa yang dia bawa. Gitu ceritanya, guys. Tips perawatan harian ini harus dilakuin mingguan, bulanan, ya. Oke, terima kasih. Nah, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyain atau enggak? Cukup jelas? Kalau nggak ada, saya yang nanya nih, satu-satu nih ya, sebagai absen. Langsung apa, berkurang pas saya bilang saya mau nanya sebagai absen. Tadinya 107 hilang 2. Oke, coba kita lihat dari kelas C diwakili oleh Vin, Vina ya, bener nggak sih? Vina Iya, Salsabila. Pak. Iya, Pak. Oke, Vin, apa bedanya AAS sama UV Spin? Kalau AS, dia tuh pakai nyala api, kalau UV-Vis pakai ini, Pak, lampu. Pakai lampu. AS juga pakai lampu. Hmm. UV-Vis. AS juga pakai lampu. Ayo, dilihat dari apanya, Vin? Dari 1D. Dari panjang gelombangnya, Pak. Panjang gelombang di AS juga ada panjang gelombangnya. Panjang gelombangnya bedanya apa? Ayo. Bentar. Oke, dibantu oleh Naila Amanda 1D. Naila Amanda 1D. Aduh, ada yang langsung ganti nama itu kelasnya dihilangin biar gak diinin. Kelihatan dari sini soalnya. Bukan langsung hilang dua dua orang ya. Ini saya udah saya screenshot screenshot ya. Nanti yang nanda tangan nggak ada di screenshot saya tak laporin ke Bu Ardina nanti.
Wah, ini ada yang gambarnya seperti bergerak-gerak, padahal mah dia cuman foto doang. Naila, mana tadi Naila? Naila Iya, Amanda, Bapak. ya? Jawabannya menggunakan api, lalu diatomisasi. Oke, terus Pakai monokromator juga, Pak. di AS, itu kan di AS. Di UV-nya gimana? Kalau monokromator di AS untuk menghilangkan sinar sesatan. Kalau di UV vis, Kalau di UV vis untuk mengubah sinar polikromatis menjadi monokromatis. ada yang bisikin di sampingnya ya. Samar-samar terdengar. Oke, nggak apa-apa, bagus-bagus. Oke. Selanjutnya, nih dari kelas D, Andrian. Andrian, Andrian. Iya, Pak. Andrian. Kamu nggak lagi tidur kan? Enggak, Pak. Oke. Sebutkan dari empat saya minta dua deh jenis flame atomasi dalam AS. Ayo, Andrian. Andrian. Dibantu sama Nindya Gina Ramadhani. Lah, malah ngilang. Nindya Gina Ramadhani. Curiga tidur nih. Asa dipepen dia bareng ada ngekin suara orangnya. Silmi Kafah. Silmi Kafah. Iya, Pak. Nah, sok dari 4 sebutin. 2 aja kan, Pak. Ya, boleh. Nah, Yang umumnya sering digunakan tuh udara sama asetilen sama nitro sama asetilen.